Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Semua karena kasih karunia, semua karena anugerah-Mu. Kami hidup, kami ada karena Engkau Tuhan. Pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan kami juga boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan Yesus. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkata ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga. Di tempat asalmu ini, segala yang kamu dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan kata Yesus lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata padamu, kataku itu benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan kita bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia disebutkan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang yang perempuan janda di Safat di sana Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Yesus ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Firman Tuhan cukup jelas bagi kita, tapi kita bagikan satu mutiara yang indah yang menjadi berkat. Kita perhatikan pada ayat yang ke-26. Tapi Elia hanya diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan seorang perempuan janda di Safat di tanah Sidon. Yang sangat menarik, Elia diutus bukan pada salah seorang dari mereka. Di Safat banyak janda-janda yang membutuhkan makan. Tapi yang sangat menarik, perhatian Yesus hanya pada perempuan janda di Safat. Dan hari ini kita mohon belas kasihan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon anugerah Tuhan. Biar mata Tuhan tertuju kepada kita. Yang minta pertolongan Dia, yang minta penyembuhan dari Dia, yang minta berkat dari Dia, yang meminta apapun saudara katakan, Tuhan, biar mata Tuhan tertuju pada saya pribadi.
Berdoa secara pribadi. Biar mata Tuhan tertuju pada kita, baikkan janda sahabat ini. Sebab di sahabat banyak janda-janda, tapi mata Tuhan hanya satu. Dari katakan Elia demikian juga hari ini. Biar mata Tuhan tertuju kepada saudara. Mohon kepada Tuhan, biar belas kasihan Tuhan jatuh kepada saudara dan bisnis saudara, pekerjaan rumah tangga hidup saudara. Mohon belas kasihan, biar mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Tertuju pada saudara, bukan pada orang lain yang belum mengenal dia, tapi pada saudara yang mengenal dia, yang berseru siang malam, pagi hari mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tuhan melihat hati saudara yang begitu sungguh-sungguh mencari dia, sehingga timbullah jatuh hati Tuhan kepada saudara. Sehingga tangan Tuhan terulur untuk menolong dan menyelesaikan, memberkati, memulihkan usaha saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, nikah saudara, hidup saudara. Amin. Saudara percaya? Biar tangan Tuhan selalu menolong, mata Tuhan melihat saudara. Amin. Mari sama-sama dudukkan kepala. Terima kasih Bapa buat firman. Biar mata Engkau tuju pada kami semua yang hadir. Banyak sahabat yang membutuhkan makanan. Satu janda yang miskin, tapi mata Tuhan tuju kami. Kami orang miskin, artinya orang yang tidak mampu, yang tidak berdaya. Hanya orang misalnya hidup belas kasihan dari Tuhan. Belas kasihan-Mu terlimpah dalam hidup kami. Kami terima dengan iman, kami berjalan dengan iman. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.